Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, bareng-bareng belajar, biar makin santuy. Eh, Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngebahas teman-teman guru tentang kabar terbaru, yaitu jadwal pengumuman hasil seleksi penundaan ya. Eh, Seleksi akademik PPG dalam jabatan 2002 tahap 1, sekaligus pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 2. Nah, oke, jadi isinya itu apa? Jadi kita bareng-bareng telah ya. Aku buka dulu. Oke, ini terkait yang penundaan ya. Dalam rangka persiapan pendidikan profesi guru dalam jabatan Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian telah melaksanakan seleksi akademik tahap 1 pada 9-24 April yang terbagi dalam 5 periode. Berdasarkan surat kami yang tertera pada surat tanggal 1 April 2022 tentang informasi persiapan dan melaksanakan seleksi akademik dan jabatan 22, pengumuman tersebut akan disampaikan pada tanggal 29 April. Namun karena adanya cuti bersama yang dimulai pada tanggal 29 April, maka jadwal dalam jabatan diundur sampai dengan informasi berikutnya. Berkenaan dengan adanya penundaan tersebut, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan kepada guru-guru. Nah, oke, jadi ini dikarenakan adanya cuti bersama, tapi kalau menurut aku sih jadi ini perkiraannya nggak lama, sekitar Mei, karena memang pelaksanaan PPG dalam jabatan tahap 1 itu dimulai dari bulan Mei. Itu aku dapat informasinya dari Instagram terkait persiapannya. Kemudian kita yang kedua. Ini tahap seleksi administrasi. Kayak ini juga sama Bapak Ibu. Jadi mereka jadi Bapak Ibu yang mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2, ini bunyinya sebagai berikut ya. Dari hasil seleksi administrasi tersebut, sejumlah 89.998 guru dinyatakan lulus seleksi. Jadi totalnya sekian, Bapak Ibu. Kemudian, guru-guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai jadwalnya sebagai terlampir. Nanti kita lihat ya. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, agar melakukan pemutakhiran nomor telepon, jadi di SIM PKB kalau nomor telepon atau WhatsApp-nya udah ganti, maka harus diperbarui ya. Pas foto ini berwarna kalau bisa, berpakaian sopan. Nah, di SIM PKB masing-masing, jadi Bapak Ibu bisa cek di SIM PKB-nya fotonya udah yang terbaru apa belum, terus nomornya udah update atau belum, nanti bisa diperbarui. Kemudian seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Nah, ini pengalaman untuk yang tahap 1, jadi berbasis domisili ini kita melakukan tesnya di tempat tugas kita masing-masing, bisa di rumah, bisa di sekolah. Yang jelas kalau bisa pilih tempat yang tidak mudah diganggu, jadi atau kegiatan sosialnya agak rendah ya, jadi nggak terganggu. Kalau Bapak Ibu yang punya anak, jadi nggak diganggu sama anak-anaknya, jadi agak dijauhin dulu. Terus poin yang kelima, bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2002 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, yang A, lulus seleksi akademik tahun 2017 sampai 2019 dan tidak mengajukan perubahan bidang studi PPG. Yang B, telah mengikuti PLPG namun belum mendapatkan kesempatan PTN sampai dengan yang keempat, maka tidak perlu mengikuti
seleksi akademik PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Oke, jadi ini buat Bapak Ibu yang poin 5 khususnya buat Bapak Ibu yang sudah pernah lulus di seleksi akademik ya. Ini antara tahun 2017 sampai 2019 dan tidak melakukan perubahan bidang studi. Artinya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan dulu itu ngambil waktu tes di tahun 2017 sampai 2019 itu mapel bahasa Indonesia, mapel fisika misal. Nah, kemudian Bapak Ibu di tahun ini ngambil mapel PPG-nya itu IPA. Jadi itu udah ganti ya. Jadi kalau bisa tahun ini juga fisika. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu maka poin B, yang poin B-nya itu juga yang pernah mengikuti PLPG namun belum mendapat kesempatan UTN sampai dengan yang keempat. Ini juga catatan berikutnya, kalau belum memiliki kesempatan UTN sampai 4 kali. Jadi kalau Bapak Ibu masih 3 kali, maka masih bisa sekali lagi ikut PPG dalam jabatan tahun ini tanpa seleksi akademik. Tapi kalau udah yang kelima, maka Bapak Ibu harus ikut seleksi akademik di tahap 2 ini dengan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Nah, berikut ini jumlah hasil organisasi ini tanggalnya Bapak Ibu. Ini rekapitulasinya kategori 1, kategori 2, terus ini tahapan pelaksanaannya. Jadi yang pertama instalasi mandiri, nanti kalau nggak ada perubahan maka pakai Exambros yang kemarin ya. Jadi di sini ada nih. Ini kalau nggak ada perubahan. Nah, di sini nih. Ini ya Bapak Ibu, instalasi sistem ujian seleksi. Ini kalau tidak ada perubahan, maka Bapak Ibu bisa install mandiri tanggal 9 Mei. Tapi kalau ada perubahan aplikasi baru, maka nanti akan diumumkan menyusul. Nah, contohnya gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan download instalasi sistem, kemudian diinstal di laptop masing-masing. Kemudian cetak kartu peserta akademik ini mulai tanggal 16 sampai 17 Mei. Ya, jadi jangan lupa nanti cetak kartu karena ini penting. Nanti di situ tertera nomor kode validasi sama nomor peserta ya. Nanti bisa sebagai syarat di input waktu melakukan uji coba ataupun pelaksanaan tes. Kemudian yang ketiga, koordinasi lah, ini nanti ada di kartu peserta. Kemudian uji coba ini di tanggal sebelumnya ya, di tanggal sebelum tes biasanya bakal dipandu sama pengawasnya masing-masing. Oke, ini tanggal 24, 25, 27. Jadi cuma 3 hari ya. Pembagian sesuai tercantum nanti di kartu masing-masing. Oke, itu informasi seputar PPG dalam jabatan tahap 1 dan tahap 2. Jadi penundaannya itu dikarenakan libur cuti nasional ya, libur cuti bersama. Jadi Bapak Ibu bisa bersabar sampai di bulan Mei. Kita tunggu sekitar pertengahan Mei atau berbarengan dengan pelaksanaan seleksi akademik yang tahap kedua. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya Heru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.